hadir di Krimsus, di unit Krimsus Polda Cybercrime untuk melakukan BAP, ya, BAP atas laporan yang telah kami buat beberapa waktu yang lalu terkait dengan masalah adanya pelanggaran Undang-Undang Informasi yang dilakukan oleh LJ terhadap klien kami di Nada. Ya, jadi tadi prosesnya adalah proses BAP, kita memberikan keterangan, kronologis, historis, akun semua sudah sampaikan kepada pihak ini. Itu banyak sekali dan prosesnya memang detail sekali gitu. Jadi ditanya benar-benar urutannya dari awal, tanggalnya semuanya, waktunya, lokasinya, semuanya. Jadi kan dapat kami jelaskan bahwa postingannya Dena di IG itu kan repost ya, repost atas kiriman orang lain. Ya. Langsung LJ ini berkomentar, dia melakukan kritik, penghinaan, ya, mendiskreditkan Denada, dikatakan perbuatan tidak benar lah, ya kata-kata yang nggak bagus lah, ya. Bahkan ditambahkan dengan kalimat maunya anaknya, ya, secara ramai-ramai kan begitu ya, kira-kira kan teman-teman juga baca itu. Nah, ini yang membuat kemudian masalahnya menjadi pelanggaran hukum. Nah, jadi seperti yang saya tadi sampaikan di dalam dengan penyidikan, saya juga mau sampaikan ini kepada masyarakat. Kadang-kadang kita lupa ketika kita mengetik komentar kita, mengetik pendapat kita, opini kita atau apapun, karena di handphone dan mungkin ruangannya kecil, tertutup, hanya ada kita berpikir bahwa apapun yang kita tulis, apapun yang kita komentarin, itu individu to individu. Karena kita melihat akun kita melihat akun yang mau kita kasih komentar, kita berpikir itu individu to individu. Karena kalau misalnya di ruangan umum terbuka publik begini banyak orang, kita mungkin hati-hati tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, karena kita tahu, oh ini pasti pencemaran di tempat umum. Tapi ketika di handphone, di gadget, ini kita lupa. Kita pikir itu individu, sehingga akhirnya kemudian kita mengomentari, memberikan pernyataan-pernyataan yang menghina seseorang, memojokkan seseorang, tanpa kita sadari apa yang kita sampaikan itu terbuka di ruangan publik, di dunia maya itu terbuka, semua bisa membaca, semua bisa mengakses. Di sini dah yang timbulnya terjadi pelanggaran. Jadi ini kepada masyarakat juga kita perlu himbau, jangan gara-gara kita gadgetnya kita pegang, kita di mobil, kita di kamar, kita di ruangan kerja kita, hanya ada kita, dan hanya ada orang yang akunnya mau kita serang, itu kita berpikir ini individu to individu. Tidak, ada orang-orang lain yang mengamati apa yang menjadi pembicaraan kita itu, dan itu bisa masuk ke dalam ruang publik yang mencemarkan nama baik seseorang atau mengancam seseorang seperti apa yang dialami oleh Dena pada hari ini. Ya, jadi itulah kronologisnya. Apalagi kemudian ketika Dena berniat ingin melakukan upaya hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh LJ itu, LJ mendelete akunnya, kemudian muncul dengan akun yang lain atau komentar di akun yang lain, tapi kata-katanya adalah saya ada di Hong Kong. Kalau kamu berani, datang kamu kemari. Biar saya jual kamu kepada cukong-cukong. Nah, ini kan juga suatu perbuatan yang menantang, bukan hanya menantang Dena, bukan hanya meleceh Dena, tapi ini juga patut diduga adalah perbuatan yang menghina dan melecehkan kepolisian Republik Indonesia. Karena ketika masalahnya sudah masuk ke dalam ranah hukum, yang memprosesnya adalah kepolisian, kalau dia bilang kalau berani ini saya di Hong Kong, berarti kan dia bukan hanya melecehkan dan menghina dan menantang Dena, tapi juga menantang kepolisian Republik Indonesia yang memproses. Nggak ada orang yang kebal hukum, ya. Nggak ada juga orang yang karena keberadaannya di luar negeri terus bebas melakukan kejahatan. Hukum pidana kita adalah hukum pidana yang mengenal ajas nasional aktif dia. Jadi walaupun misalnya pelanggaran itu dilakukan oleh orang-orang di luar Indonesia, tapi ketika itu mengancam, ya, Indonesia, warga negara Indonesia atau hal-hal yang terkait dengan Indonesia, maka hukum pidana kita bisa menjangkaunya. Jadi saya peringatkan juga buat LJ yang ada di Hong Kong untuk pengakuan dia nggak kebal hukum, ya, dimanapun keberadaannya, selama dia masih menjadi warga negara Indonesia dan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum yang ada di Indonesia, dia pasti suatu saat akan kena, ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, dan begitulah kronologisnya tadi yang kita sampaikan di dalam itu. Jadi urutannya jelas. Artinya setelah pelaporan dia juga tidak memberikan minta maaf, perkataan maaf atau maaf. Jangankan minta maaf, malah nantangin. Kalau berani datang nih ke Hong Kong.
Loh, kita kan nggak ada urusan. Karena kalau kita yang datang ke Hong Kong, kita yang kejar dia, kita yang urus dia, malahan kita salah. Artinya kita main hakim sendiri. Ini negara hukum. Law enforcement itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengalami pelanggaran hukum, tapi yang melakukan law enforcement atau penegakan hukum adalah aparat penegak hukum. Jadi kalau kemudian dia melecehkan, maka yang dilecehkan adalah aparat penegak hukum kita. Bukti apa sih yang dari boleh? Semua kejaran, semua. Akunnya, IP-nya, semuanya. Bila sendiri melihat proses sampai hari ini, proses seperti apa sih? Ya sebenarnya prosesnya pasti bukan proses yang mudah, dalam arti kata ya kita juga harus mengikuti tata caranya gitu, ada waktu juga. Tapi buat saya masalah, buat saya tetap berkomitmen untuk terus sebagaimana janji saya ya sampai Berarti apakah Anda mengetahui komentar tersebut saat ini? ya saat ini kan tentunya anak saya ini memang lingkungannya masih lingkungan kita, betul, lingkungan kita ya ada juga dengan lingkungan orang lain ya. Sebenarnya yang paling kita lakukan adalah yang khawatirnya adalah saat dia mendengar itu mungkin dari orang lain, ada yang cerita sama dia, atau mungkin nanti dia suatu hari nanti dia punya medsos, dia bisa membaca itu bahwa ada orang mengatakan hal seperti itu, sekejam itu terhadap dia gitu. Dan kalau dia nggak mau buat apa-apa, maka akan jadi pertanyaan, Mama Ya. buat apa nih buat membela saya kan gitu. Jadi hal yang harus saya lakukan, dan saya rasa semua ibu yang ada di dunia ini pasti akan melakukan hal yang sama. Dari pihak kepolisian udah ada penyampaian nggak sih udah ada tuh soal identitas NJ ini atau keberadaannya? Kan ini baru hari ini BAP pertama, jadi bukti akun capture semua segala macam kita baru buka, gadget kita juga diperiksa oleh pihak penyidik, maka mungkin baru per hari inilah mereka akan melakukan pelacakan. Karena kalau kemarin kan masih proses laporan di SPK, itu kan masih proses awal, ya. Jadi mungkin sejak hari ini mereka akan melakukan proses yang lebih serius lagi. Tapi kita apresiasi kok pada pihak kepolisian, Polda Metro Jaya, khususnya Krimsus, unit cybercrime yang penanganannya cepat. Ya, kita lapor 2 minggu yang lalu, sebenarnya dari seminggu yang lalu kita sudah ada jadwal untuk di BAP, tapi karena kesibukan Pak Dena sendiri, maka kita baru bisa hadir pada hari ini. Dan penasaran nggak sih cepat ditangkap atau ketemu dengan itu semua? Penasaran. Tapi kalau ditanya nanti pada saat ketemu apa yang akan saya lakukan, saya sendiri mungkin saking ininya kali ya, saya benar nggak tahu itu apa yang akan saya katakan sama dia. Tapi kalau penasaran ya, saya betul-betul saya pernah bilang saya taruh di Instagram saya juga, saya taruh di captionnya bahwa saya akan melakukan apapun untuk melindungi anak saya, bagaimana semuanya lainnya wajar kayak gitu. Kalau dia minta maaf, dia maafin ya? Ya sebagai manusia, yang namanya manusia, yang namanya orang minta maaf, Dimaafin, ya, proses hukum tapi sudah ada. tetap harus berjalan. Rasa kesal apa sih yang kita apalagi ditantangin? Ya kalau saya pribadi seperti saya bilang, buat saya sudah cukup lama bermain medsos. Saya rasa saya cukup tahu mana komentar-komentar yang mungkin penting buat saya, dalam tanda kutip mana yang nggak penting buat saya, yang ditujukan kepada saya ya. Dan selama ini nggak pernah ada reaksi apapun. Saya tidak pernah bereaksi, tidak pernah ada menjawab apapun, nggak pernah. Cuma di saat itu sudah menyangkut anak saya, maka itu udah lain cerita buat saya. Di mana-mana kita itu sebagai seorang ibu, di mana-mana kita akan sekali lagi akan melakukan apapun untuk melindungi. Saya akan melakukan apapun untuk melindungi anak saya, menjamin anak saya mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang bahagia, yang layak, sebaik-baiknya, seenak-enaknya. Saya akan lakukan apapun. Termasuk di saat saya sebagai seorang ibu tunggal di sini, saya harus melakukan hal di sini harus melindungi anak saya. Untuk proteksi apa yang Mbak Dina lakukan lagi setelah kejadian ini? Kalau saya selalu mendampingi anak saya dimanapun dia berada. Anak saya tidak punya media sosial, dan sekarang saya juga selalu mendampingi dia di saat dia nonton TV atau melihat apapun. Saya selalu mengupayakan dia ada di sebelah saya, di sekitar saya, sehingga pada saat dia harus menanyakan hal-hal tertentu atau hal-hal tertentu yang tidak seharusnya dia dengar atau dia lihat atau dia tonton, saya bisa ada di situ untuk menyetop itu. Saya tidak bisa stop memberhentikan
arus informasi yang masuk melalui dunia maya, dunia internet, dan di YouTube. Saya nggak bisa berhentikan itu. Yang saya bisa lakukan hanyalah saya berdiri di sebelah anak saya setiap saat, dan saya yang akan membela dia selama dia masih belum umur dan belum saya rasa sih sampai sejauh ini nggak akan ada manusia yang rela mati untuk anak saya sama saya. Jadi saya rasa saya lah bodyguard terbaik. Sebelumnya pernah mengikuti nggak sih, artinya pernah mencari tahu nggak sih LG ini siapa, mungkin dari akun penyedia gitu? Ya, saya ada kan begitu kejadian saya langsung capture, karena apalagi setelah konsultasi juga dengan Pak Minola dan semua bukti yang bisa saya kumpulkan saya kumpulkan. Memang ada di satu postingan komen juga, dan dia komen itu komen pasca komentar dia yang di awal itu dia komen di mana-mana, jadi saksinya banyak sekali gitu. Dia komentar di beberapa akun infotainment yang ada di Instagram juga gitu. Dan sempat ada dia pernyataan, dia bilang bahwa dia ada di Hong Kong, orang tuanya dari Jawa Timur kalau nggak salah ya, kayak gitu. Jadi ya itu adalah beberapa hal yang dia sampaikan. Artinya memang terlihat provokatif di IG itu ya, Jin? Iya. Berarti keinginan kamu ingin pelapor ini segera masuk ke Ya kan, saya sudah memutuskan bersama juga dengan Pak Nino sudah memutuskan kita mau melaporkan ini. Berarti sudah ada proses hukumnya yang sudah berjalan, jadi kita ikutin aja. Saya nggak akan berhenti sampai dia ditangkap. Ya. Oke. Selanjutnya apa lagi? Ya, jadi kalau misalnya BAP pada hari ini sudah selesai, maka selanjutnya kan pasti kita melengkapi alat-alat bukti yang ada sama kita, dan juga mungkin ada beberapa saksi yang mungkin akan diperiksa terkait dengan masalah hal ini. Nah, baru nanti kemudian penyidik akan beralih kepada pencarian kepada si pelakunya juga melakukan kejahatan ini. Berapa lama? Nggak bisa kita pastikan ya, karena tergantung penyidiknya. Beban perkara juga bukan hanya beban perkara kita, tapi kalau melihat pengalaman kasus yang dulu saya tanganin, Ruben sama Ayu Ting Ting, itu nggak lebih dari 1,5 bulan pelakunya sudah ditangkap, bahkan sudah diproses dan sudah dipolis melalui pengadilan negeri Jakarta Timur. Dan yang sangat disayangkan, pelakunya wanita masih muda lagi, dia baru lulus SMK kalau nggak salah usia 18 tahun. Jadi ini yang dari Jakarta tadi itu, mereka nggak paham bahayanya bermedsos. Dia menganggap dia sendiri, nggak ada yang melihat ketika dia menuliskan sesuatu. Dan yang dia tuliskan itu juga hanya kepada orang yang ingin dia serang, atau yang ingin dia kata-katain, atau dia kritik ya. Dia nggak tahu bahwa apapun itu yang dia sampaikan itu bisa dilihat oleh pihak-pihak lain, oleh orang-orang lain, sehingga akhirnya itulah yang masuk kepada pencemaran, pengancaman, dan fitnah sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Kalau saya pribadi banyak teman-teman yang bilang bahwa oh ya ini melakukan ini supaya menjadi pembelajaran juga buat yang lainnya. Buat saya pribadi enggak. Saya melakukan ini cuma untuk satu hal, untuk anak saya. Saya seorang ibu, saya melakukan apa yang dimanapun seorang ibu akan lakukan saat melihat anaknya terancam. Saya bukan orang manusia yang sempurna, saya bukan orang yang suci, saya banyak kekurangan, tapi itu tidak membuat siapapun di dunia ini merasa berhak dan boleh mengancam anak saya, menghina anak saya, melakukan hal-hal yang akan mengganggu kenyamanan anak saya. Karena saat itu dilakukan, saya akan melakukan apapun untuk melindungi